Rumah Katiman yang berukuran 6 x 6 meter di Desa Semboro RT 1 RW 27, tepatnya di timur kantor Kecamatan Semboro ini roboh. Diduga robohnya rumah tersebut disebabkan oleh lapuknya tiang bambu sehingga tidak kuat membawa beban genteng. Beruntung saat kejadian, Katiman yang hidup sendirian itu berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar suara keras bambu yang mulai retak. Hingga saat ini, petugas TNI Polri dan warga sekitar terus bergotong royong membantu Katiman untuk membersihkan puing rumah yang berserakan. Pak, ini ceritanya omah sampean amblek iki kenapa, Pak? Angin. Kena angin. Terus waktu kedadian amblek kena angin, Pak. Sampeyan niku wektu iku ning ndi, Pak? Ning omah. Bewedang. Terus karo sapa ae Pak sampean ning omah iki, Pak? Dhewe. Dhewean. Dhewean. Terus iki, Pak. Omah sampeyan iki ambruk. Engko bengi kira-kira sampean arep turu ning ndi iki, Pak? Apa turu ngono tanggane? Ganjane omah ya njaluk sumbangan pemerintah. Ngono ya, Pak. Ya iya. Dibutuhkan biaya sekitar 6 juta rupiah untuk membangun lagi rumah Katiman menjadi layak huni. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dedi Dwi Setiawan menceritakan bahwa temuan hewan dilindungi ini berawal saat satu anggota keluarganya ingin memanen buah jambu di sekitar rumah. Namun saat akan mengambil buah, terlihat seekor kucing di atas pohon. Sempat dikira kucing kampung, namun setelah dia mati bentuk kepala dan coraknya yang berbeda, akhirnya hewan tersebut diamankan. Usai ditangkap, diketahui hewan tersebut merupakan kucing hutan atau kucing kuwu yang merupakan hewan dilindungi. Setelah itu, Dedi mengamankannya di kandang sementara dan berinisiatif menyerahkan ke BKSDA Wilayah 3 Jember. Ini ya, kita menyerahkan hewan temuan tempo hari, kalau nggak salah sekitar jam 10 hari Sabtu, kita nemu kucing macan kuwu katanya, yang itu juga dilindungi di dalam undang-undang juga sudah jelas. Jadi inginnya kita juga mengedukasi kepada masyarakat, ayolah kita bersama-sama memikirkan agar hewan-hewan seperti ini jangan sampai punah. Jadi kita serahkan ke BKSDA yang ada di Kabupaten Jember. Pada waktu itu posisinya kan ada di atas pohon ya, ada di atas pohon. Awal kita juga kurang tahu hewan itu makan apa, kok sampai ada di atas pohon. Setelah hewan itu turun, kita kurung pakai keranjang waktu itu, terus kita pindah ke sangkar kucing. Kita coba, akhirnya kita kasih makan daging. Sampai hari ini ya kita serahkan ini. Pelaksana Harian Kepala Bidang BKSDA Wilayah 3 Jember Purwantono membenarkan bahwa hewan tersebut merupakan kucing kuwu atau Prionalurus bengalensis yang kini statusnya dilindungi. Dirinya mengapresiasi langkah masyarakat yang menyerahkan hasil temuan satwa ini. Setelah proses penyerahan, satwa tersebut nanti akan direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dirilis kembali ke alam. Kami mengapresiasi dan menyambut baik niatan dari Bapak anggota Dewan kita yang terhormat untuk menyerahkan secara sukarela hasil penemuan kucing hutan ya, sebanyak 1 ekor dan diserahkan kepada kami sebagai instansi yang memang selama ini menangani masalah satwa liar, terutama satwa liar yang dilindungi. Ini adalah kucing hutan Prionalurus bengalensis nama latinnya. Memang kucing hutan ini adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang, oleh Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Habitatnya yang jelas dia itu tinggal di hutan-hutan, Pak ya. Jadi saya nggak tahu persis ceritanya kalau ini sepertinya turun gitu ke pemukiman ya, karena dia informasinya naik ke pohon jambu. Entah itu proses pembelajaran oleh induknya untuk menangkap mangsa atau bagaimana, sehingga dia mungkin terlepas dari pantauan induknya sehingga tinggal 1 ekor. Iya, biasanya mereka bergerombol dalam diawasi oleh induknya, ya mungkin hiperaktif nih kucingnya Pak, kemana-mana jadi lepas. Biasanya mereka ngumpul itu dengan anakan yang lain.
Kalau mendapat informasi sepertinya kucing itu kan bukan hasil peliharaan Pak, otomatis sifat liarnya masih ada. Mungkin nanti kita upayakan kita rilis kembali ke habitatnya semula Pak. Kita pastikan dulu kondisinya bagaimana, kemudian kalau memang sudah dirasa benar-benar mampu untuk survive di alam, kita lepaskan. Selama ini ada Pak, tidak hanya kucing hutan saja, kadang ular sanca kembang dari masyarakat. Kemudian ada juga pernah lutung ya, lutung yang budeng itu yang bulunya hitam juga pernah diserahkan ke kami. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Terdapat 6 laporan yang kini ditangani oleh Polres Jember terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Jember. Di antaranya yakni kegiatan pengumpulan massa demo di depan Pemkab Jember pada Desember 2020, dugaan pengumpulan massa di Kecamatan Bangsal, dugaan pengumpulan massa Battle Sound di Kecamatan Wuluhan, kegiatan adu merpati di Kecamatan Jenggawa, kegiatan keagamaan di Kecamatan Tanggul, dan kegiatan pengumpulan massa di Kecamatan Tanggul. Dari ke-6 kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut, 4 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni 3 tersangka dari kegiatan pengumpulan massa demo di depan Pemkab dan 1 tersangka dalam kasus dugaan pengumpulan massa di Kecamatan Tanggul. Keempat tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman selama 1 tahun wajib lapor ke pihak kepolisian. Sementara itu untuk keempat kasus lainnya masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2020 ini sudah naik sidik dan sudah kita tetapkan tersangka. Ada 3, 1 JM, 2 NE, 3 MFR. Ya, pelanggarannya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang 6 2016 serta wabah penyakit menular. Ancamannya 1 tahun. Yang kedua berkaitan dengan dugaan pengumpulan massa yang dilakukan oleh terlapor AE, ya ini masih dalam pendalaman juga, yang terjadi di Kecamatan Bangsal. Ya, itu juga masih pendalaman, sama kita kenakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, ancaman 1 tahun. Yang berikutnya di Kecamatan Wuluhan tentang Battle Sound, yang ketiga ya, Battle Sound di Kecamatan Wuluhan, kita masih melakukan pendalaman untuk proses lidiknya ya. Untuk yang terlapornya HH dengan barang bukti ya ada 7 truk, kemudian sound system, mixer dan segala macamnya. Sementara juga masih kita lakukan pendalaman. Ada 4 tersangka. Jadi 3 dari KMJ, kemudian 1 yang kegiatan di Tanggul pada saat 2020 yang lalu. Wajib lapor atau ditanggul? Karena ancamannya 1 tahun diwajib laporkan. Dengan penerapan hukuman ini diharapkan masyarakat Jember untuk selalu mematuhi peraturan yang ada, apalagi pandemi COVID-19 masih belum usai. Untuk itu dihimbau masyarakat agar tidak mengadakan acara yang melibatkan banyak orang. Dari Mapolres Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sesuai keinginan Bupati, pembelajaran tatap muka rencananya akan segera dilaksanakan. Bahkan beberapa sekolah sudah siap memberikan surat pernyataan kepada wali murid untuk menyetujui PTM dilakukan di bulan depan. Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengaku sangat mendukung keinginan Bupati agar PTM segera dilakukan. Namun legislator Gerindra ini mengingatkan agar kesiapan dilakukan secara matang, terutama untuk tenaga pendidik. Menurutnya, tenaga pendidik wajib segera divaksin agar tidak ada klaster baru saat PTM dilakukan. Apalagi sesuai pernyataan Dinkes, memang masih banyak guru yang belum divaksin. Kemarin ada hearing, kita mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan kaitannya dengan pembelajaran tatap muka. Ternyata Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan ini belum valid datanya. Banyak masih tenaga pendidik yang belum tervaksin. Sehingga kami meminta untuk dikaji ulang dan meminta untuk segera memvalidkan data itu. Dari jumlah SD ada yang sudah tervaksin 8.000 sekian, dari jumlah tenaga pengajar kurang lebih 12.000 sekian. Dari SMP juga begitu, ada 4.000 sekian, dari jumlah guru 6.000 sekian. Sehingga kami tidak ingin ini ada timbul klaster baru.
Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dua pelaku kasus penipuan terhadap korban, yakni Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, yang mengalami kerugian mencapai 4 miliar rupiah, kini sudah diamankan oleh petugas jajaran Kepolisian Resort Jember. Kedua pelaku tersebut atas nama Ahmad Riyadi Setio Prawowo, asal Dusun Kerajaan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Jember, dan juga Fitroni Ramadhani, Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember. Modus kedua pelaku menjanjikan kepada korban Soleh, seorang kepala desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, yang akan dijadikan sebagai pejabat tertinggi di perusahaan semen Imasco Asiatik yang ada di Kecamatan Puger, dengan syarat memberikan uang lewat transfer maupun cash kepada pelaku yang mencapai 4 miliar rupiah. Dalam aksinya, kedua pelaku tersebut, satu pelaku mengaku sebagai petugas pengamanan negara dan satu pelaku berperan sebagai mantan Kapolri. Di mana kedua pelaku tersebut sudah berhubungan lama dengan korban yang selama ini mengaku sebagai mantan Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Badrodin Haiti. Selain berhasil mengamankan kedua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti kartu tanda pengenal, bukti transfer uang, senapan angin yang mirip dengan senjata api laras panjang dan juga laras pendek, beserta seragam yang dipakai oleh kedua pelaku tersebut. Penggelapan uang yang dilakukan oleh saudara FR dan saudara AR, di mana korbannya saudara MS, salah satu kades, yaitu kades di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Untuk TKP sendiri di Dusun Kerajaan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Untuk kronologis kejadian, sekira bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021, tersangka FR menyuruh rekannya tersangka AR untuk berperan sebagai mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Badrodin Haiti, di mana tersangka menyampaikan kepada korban bahwasannya menjanjikan terhadap saudara MS bisa menjadi komisaris di PT Imasco dan menjanjikan anak korban untuk menjadi taruna di Akademi Kepolisian. Jadi tindak pidana penipuan dan penggelapan uang dilakukan oleh korban, di mana korban menyerahkan uang sejumlah 4.761.000.000 yang diserahkan secara tunai maupun transfer melalui 7 kali transfer BCA, 7 slip dan 5 melalui ATM banking. Jadi untuk kedua tersangka ini kami jerat dengan pasal 378, junto pasal 372, junto pasal 55, junto pasal 56 ayat 1 ke 1, yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tioma Nindya Siswoyo, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember ini berhasil membudidayakan lauhan Indo. Tak sulit untuk membudidayakan lauhan Indo tersebut. Tio membudidayanya sejak dari genetik atau bayi lauhan hingga lauhan siap untuk dijual atau untuk dikonteskan. Setiap harinya Tio memberi asupan makanan seperti pelet, cacing sutra, dan aneka nutrisi lainnya secara rutin. Sementara itu, sirkulasi air untuk akuarium juga ditata dengan baik sehingga ikan dapat menghirup oksigen cukup demi kelangsungan pertumbuhannya. Menurut Tio, lauhan yang dibudidayakan ini memang khas Indonesia dan lebih dikenal dengan lauhan Cencu Super Marking Flower Horn.
Lohannya kini laku keras di pasaran karena pemain ikan di Indonesia untuk masa pandemi ini justru sangat meningkat dengan tajam lantaran lebih banyak beraktivitas di rumah. Untuk ukuran kecil atau bayi lohan, Theo melempar dengan harga Rp150.000. Namun untuk ukuran besar atau jumbo, Theo menjual dengan harga yang cukup mahal. Selain dipasarkan lewat offline, Theo juga menjual lohan secara online. Dan justru pada masa pandemi ini, permintaan lohan Indo terus naik. Tak hanya pembeli dari Jember saja, pembeli juga dari luar kota, bahkan luar pulau. Tak hanya lohan Chenchu, Theo juga menyediakan lohan jenis lainnya seperti SRD, Bonsai, Golden Monkey, Thai Silk, dan Qinghua. Alasan saya kenapa memilih lohan itu adalah di tengah-tengah pandemi ini kan seperti kegiatan-kegiatan kita kan terbatas. Jadi untuk para penghobi ikan yang dulunya mungkin sempat vakum, untuk pekerja-pekerja yang waktu itu sibuk karena untuk pekerjaannya, nah sekarang itu kesempatan di pandemi ini. Karena di pandemi ini kan seperti pekerjaan nggak seperti biasanya full day seperti itu. Jadi kegiatan untuk melihara ikan ini adalah salah satu kegiatan yang tepat dan positif pastinya. Untuk di kota Jember sendiri peminat banyak dan kebetulan saya juga banyak konsumen dari luar kota, luar Pulau Jawa terutamanya, dan juga luar pulau juga melayani juga. Dari yang kecil sampai yang besar? Dari yang kecil yang disebut buraya sampai yang besar. Kalau yang kecil sampai berapa? Dilempar kalau di berapa? Saya ini kita main di rank harga dari 150.000 sampai 210.000 untuk ukuran buraya. Yang disebut bayi lohan. Kalau yang sampai besar seperti yang di belakang itu? Kalau untuk ukuran besar, kalau masalah harga, kalau masalah hobi itu nggak bisa disebut dengan harga, karena kita melihat dari kualitas ikan. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Saudara-saudara sekalian, sekarang yang dilakukan kriminalisasi terhadap ulama, nanti tanggal 15 akan diajukan kepada HAM bukti-bukti adanya kriminalisasi. Yang menjadi korban adalah saudara kita, imam kita, Habib Muhammad Rizik, saudara-saudara bin Syahab. Habib Muhammad Rizik ini biar saya kasih tahu saudara-saudara sekalian, ibunya tinggal di Tanggul dulu saudara-saudara sekalian. Dan ibunya ini adalah mantu keponakan Habib Soleh, saudara-saudara sekalian. Sebelum menikah dengan ayahanda Habib Rizik, mempunyai anak Habib Tahir. Jadi semua keluarga Habib Soleh tidak ada satupun kecuali membela Habib Rizik. Begitu pula orang-orang yang cinta kepada Habib Soleh harus membantu dan melindungi ulama, karena tanpa beliau, saudara-saudara sekalian, Islam di Indonesia ini akan diobok-obok, saudara. Video hoax tentang haul Habib Soleh Tanggul ini viral di media sosial. Tak lama penyebar video hoax, AY langsung diringkus oleh Satreskrim Polres Jember. Menurut Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Jember, Ibda Bagus Dwi Setiawan, penangkapan AY karena mengunggah video hoax di channel YouTube-nya sejak Selasa 25 Mei 2021 kemarin. Ia menjelaskan awalnya AY bersama Firman tetangganya datang ke makam Habib Soleh bin Muksin untuk keperluan konten channel YouTube-nya sekitar setengah 7 Sabtu petang. Dia selanjutnya merekam aktivitas jamaah yang berkunjung ke makam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul sehari sebelum acara Haul Habib Saleh. Setelah video diproses, Selasa pukul 8.17 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah AY mengunggah rekaman video hasil rekamannya menggunakan HP di channel Ainul CR7. Ternyata video tersebut viral dan membuat resah masyarakat. Sebab kontennya hoax karena berisi rekaman suara pidato yang sebenarnya tidak terjadi pada tanggal 23 Mei. Di mana yang bersangkutan mengedit suara dalam video tersebut diganti dengan suara dan diduga ujaran kebencian. Jadi kami dapat informasi dari konten YouTube, ada konten yang berisi mengejutkan Haul Habib Soleh Tanggul Al-Hamid tanggal 23 Mei yang setelah kami cek isi YouTube tersebut
bahwasanya kegiatan haul tersebut bukan pada saat tanggal 23 Mei. Jadi isinya berupa ada beberapa video yang editan sebelum ada wabah pandemi COVID-19. Nah, dari situ kami melakukan penyelidikan. Jadi ternyata yang pengunggah video tersebut adalah saudara Ainul Yakin. Sementara AY mengakui jika video unggahannya di YouTube tersebut adalah video lama, yakni di tahun 2017 dan digabungkan dengan video baru. Ia mengaku tujuannya adalah hanya untuk kepentingan konten YouTube saja. Yang saya klarifikasi di sini bahwa video tersebut tidak semuanya benar dan ada sebagian yang saya edit, yaitu saya edit ada yang saya ambil dari tahun 2017 dan saya masukkan ke dalam acara haul yang kemarin pada tanggal 23 Mei 2021. Nah, tujuan saya di sini hanya ingin menambah viewer dan supaya banyak yang menonton. Tapi di sini saya sangat menyesali apa yang saya buat, dan bagi semuanya masyarakat saya meminta maaf, khususnya kepada Polres Jember dan selaku acara haul yaitu Habib Muhdar Al-Hamid dan Habib Haidar serta Habib Hashim. Saya meminta maaf atas segala perbuatan apa yang saya lakukan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua PSHT Jember Jono menolak menandatangani berita acara pertemuan yang dilakukan di DPRD. Bahkan sempat terjadi perdebatan antara Jono dengan peserta rapat karena hanya dari pihak PSHT yang tidak mau tanda tangan. Dalam statementnya saat hearing, ia mengaku akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengurus baru mau menandatangani. Sistem pengurusan di masing-masing wilayah kita panggil dulu, akan kita tata, akan kita sampaikan seperti yang jenengan harapkan tadi. Insya Allah itu nanti akan bisa berjalan ke depan. Ya, intinya pembinaan sekaligus nanti ada tindakan yang betul-betul nyata dari kita. Jadi bukan nanti saya tetap tanda tangan tapi di bawah kondisi seperti itu sama saja saya ngapusin jenengan gitu. Jadi saya tetap berupaya hati antara mulut tindak laku kita sama dia ya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Jember Gus Firjaun mengaku kecewa sikap PSHT yang enggan bertanda tangan. Menurutnya, ini hanya berita acara, belum bisa menjadi keputusan apapun. Namun Gus Firjaun masih menghargai apapun keputusan PSHT. Tetapi kami sangat berharap sebetulnya untuk bisa disepakati, bukan dalam arti bahwa pada poinnya Anda tidak sepakat bermasalah. Tapi bahwa ini sebagai berita acara. Berita acara itu bahwa pada hari ini diadakan rapat. Oh ya betul, saya tanda tangan ini sebagai betul ada rapat. Betul yang diajari oleh ABC dan sebagainya. Oh betul kemudian ada poin-poin seperti ini yang kemudian hasil daripada berita acara ini. Bahwa nanti dia tidak setuju dan sebagainya bisa dituangkan, bisa disampaikan pada forum bersama itu tadi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aktivitas vaksinasi massal dilakukan di Puskesmas Sumbersari Jember. Nampak ratusan guru menunggu dengan sabar antrian untuk dipanggil petugas medis vaksinasi. Sebelum divaksin, para guru ini dites darah, kemudian tracing jika ada riwayat penyakit lain seperti darah tinggi atau gula darah, dan vaksinasi akan ditunda. Dari ratusan guru ini terdapat belasan guru yang belum dapat divaksinasi lantaran memiliki penyakit penyerta yang jika dipaksakan divaksin dimungkinkan akan berdampak buruk pada kesehatannya. Usai di tracing, peserta kemudian menjalani vaksinasi, berikutnya diobservasi 30 menit. Setelah tidak ada efek pasca observasi, mereka dapat meninggalkan ruang observasi tersebut. Menurut Kepala Puskesmas Sumbersari, setidaknya terdapat 700 guru di Jember yang akan mendapatkan vaksinasi Sinovac di puskesmas setempat dan ditargetkan jika tidak ada kendala akan rampung dalam waktu sepekan. Untuk hari ini kita mendapatkan jadwal untuk vaksin guru-guru. Kebetulan hari ini guru SMA 2 jumlahnya 79. Kemudian vaksin yang digunakan kita dapatnya Sinovac. Sekolah tatap muka, jadi kita di puskesmas
ya ngebut ya buat pelaksanaan ini biar semua bisa tervaksin. Jadi kemungkinan kita tiap hari akan melakukan vaksinasi untuk guru-guru. Oh, baru ya. Kita ada berapa hari Bu pelaksanaan ini Bu? Kita kebut ya, kalau misalnya ini kita data lagi ya kemungkinan karena kita di wilayah kota juga sasaran. Ya. Jadi kurangnya itu sekitar 700 sampai 800 ya. Sasarannya. Ya, kalau sehari bisa 100 ya tinggal kurang 8 hari lah ya. Vaksinasi terhadap guru ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi guru dan siswa dalam persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Setelah lebih dari 1 tahun ke belakang, sekolah dilakukan secara daring dan luring kembali. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Terlihat lutung Jawa yang ditangkap warga Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang. Lutung Jawa berjenis kelamin betina ini ditangkap dengan jebakan kayu yang dirangkai dengan kawat besi. Menurut warga, lutung tersebut sangat meresahkan karena kerap merusak genteng rumah berikut tanaman buah yang akan dipanen, seperti pisang, rambutan, dan juga pepaya. Setidaknya puluhan rumah warga gentengnya rusak dan kebun buah yang semestinya dapat dipanen warga ludes dimakan sang lutung. Warga pun kemudian berinisiatif menangkap binatang dilindungi tersebut. Warga berencana akan menyerahkan binatang dilindungi itu ke pihak berwenang, yakni petugas BKSDA Jember untuk dilepas liarkan di habitatnya. Ya dijebak itu Pak, ya, dijebak. Mulai kemarin-kemarin memang mau dijebak tapi ndak kena gitu. Berapa kali lolos dijebak itu. Memang merusak apa aja Pak? Ya kayak genteng, buah-buahan gitu. Datang ke sini itu kayaknya memang kayak orang yang jinak gitu memang Mas. Gitu. Ada yang sampai digigit Pak? Ndak ada kalau mau gigit ndak ada. Terus dijebak terus kena ini Pak? Iya kena. Terus rencananya gimana ini Pak? Mau diserahkan ke siapa ini? Ke pihak yang berwajib untuk dibawa kemana ya enggak tahu, katanya warga itu disuruh dibuang ke hutan gitu. Saya juga enggak tahu ya apa ya gitu. Ini kan hewan dilindungi gitu. Di BKSDA Pak ya? Iya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di area tempat pemakaman umum di Jalan Cempaka Jember ini misalnya, puluhan anak-anak dan remaja ini beramai-ramai menaikkan layang-layang yang tak biasa. Setidaknya 6 layang-layang bermotif ular naga dinaikkan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu besarnya layang-layang tersebut, sehingga sang pemilik tidak menggunakan benang untuk menarik layang-layang agar bisa terbang, namun menggunakan tali plastik agar kuat dan tidak mudah putus. Saat angin mulai berhembus kencang, satu persatu layang-layang dengan panjang sekitar 15 meter ini pun diterbangkan. Dan lihatlah, layang-layang tersebut terlihat indah menghiasi langit Jember. Bagi Sriwati, warga mengaku senang dan terhibur melihat layang-layang besar tersebut. Begitupun dengan putranya yang tidak mau pulang karena sedang asik melihat layang-layang. Selain dapat mencegah kecanduan terhadap gadget, kegiatan semacam ini juga sangat efektif sebagai hiburan di sekitar rumah, sehingga mengurangi potensi untuk berkerumun ke tempat wisata. Terhibur ya. Ini bersama keluarga ini, sama anak juga ya. Iya. Sebelumnya pernah nggak Bu melihat layang-layang sebesar ini Bu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Kita ini ya. Iya. Anaknya jadi terhibur ini anaknya juga ya. Tidak mau dia pulang. Sementara itu Ali, pemilik layang-layang naga, mengaku butuh biaya hingga jutaan rupiah untuk membuat layang-layang naga tersebut. Dengan bahan baku kertas, minyak, dan bambu yang dibentuk sedemikian rupa seperti ular naga. Namun, biaya tidak menjadi masalah, asalkan dapat menghibur masyarakat sekitar yang kini masih dihantui pandemi COVID-19. Menarik layangan sebesar berat. Ini apa ini? Layangan apa ini? Layangan naga. Layangan naga. Ukurannya berapa panjangnya? Oh, 15 meter. Gitu ya. Butuh berapa orang untuk narik ini, Mas? 3 sampai 5 orang. 3 ini untuk menghibur waktu pasar lebaran ini ya, masyarakat ya. Satu layangan berapa sampai biayanya? Jutaan kira-kira? Lebih. Dari Jember,
Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.